Keluarga di tempat ini meyakini bahwa kehadiran kita pada saat ini akan terus memberi kekuatan kepada keluarga yang berduka di tempat ini. Bapak dan Ibu, sidang duka yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, bersama-sama kita mendengarkan sambutan keluarga. Pada keluarga dengan penuh kasih kami silakan.
Terima kasih atas kesempatan ini. Pertama-tama saya menyapa kita semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu, persekutuan perkabungan yang dikasihi Tuhan, atas nama keluarga Podone Kewalaki, keluarga Puraloe Podone, kami diberi kesempatan atau kepercayaan untuk menyampaikan sambutan dalam rangka ibadah pemakaman orang tua terkasih di rumah ini yang kita kenal dengan nama, kami sebut dengan hormat, Thomas Podone. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin orang akan bertanya-tanya kenapa Pak Metoli bisa menyampaikan sambutan dalam upacara pemakaman ini mewakili keluarga. Yang pertama, orang tua ini memiliki kedekatan dengan kami secara pribadi dan keluarga, karena 4 tahun yang silam orang tua terkasih ini ketika saya punya mama meninggal di Gontara, saya kaget sampai di Gontara kai ada kutong kai mau kuja ice mama baba komi kai ngatoin kai kami mengoto sakali-kali pai siri papayan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang tua terkasih ini kami hidup bersama-sama di panti sosial kurang lebih 15 tahun. Karena orang tua terkasih ini masuk dalam panti ini Desember 2016. Jadi kurang lebih 15 tahun orang tua ini tinggal di panti sosial. Nah, Bapak Ibu, 2006, kami ulangi 2006 bukan 2016, 2006 orang tua terkasih ini tinggal masuk dalam panti. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan kepada kita semua bahwa keberadaan orang tua terkasih ini ketika tinggal di panti, yang menjadi catatan kami bahwa Inkaisei orang yang pendiam. Selama orang tua ini menerima pelayanan di panti sosial, bedare kudonge barangkali ada mau keberatan. Baradana to opa nupangkoni rirapu bencei bancet. Bere orang yang sangat tenang dan tidak pernah saya dengar dia akan membuat sebuah keberatan ketika tinggal di panti. Jadi dalam arti orang tua terkasih ini topo jinji, pendiam. Kalau kita tidak bicara, dia tidak mau bicara. Jadi itu catatan bagi kami dalam kesempatan ini, sehingga kemarin sore pimpinan panti menyampaikan kepada kami bahwa Pak Metoli tolong sampaikan kepada keluarga atas nama lembaga yaitu Panti Sosial Tresna Verda Madago Tentena, mulai dari pimpinan, staf, bahkan semua orang-orang tua yang ada di panti, kami turut berduka cita atas meninggalnya orang tua terkasih yaitu Kai TH Podone. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam sambutan keluarga ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kami yang berturut-turut. Yang pertama, Direktur Rumah Sakit GKSD Tentena, bahkan Kepala Puskesmas Tentena, sampai kepada Direktur Rumah Sakit Umum Poso yang telah merawat orang tua terkasih ini sampai orang tua ini menghembuskan napas yang terakhir. Tentunya bagi kami keluarga, kami hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih itu. Memang semua medis telah berusaha semaksimal mungkin
untuk merawat orang tua terkasih kami ini sampai pada kesembuhannya. Tetapi sang pemilik hidup ini, yaitu Tuhan yang lebih mengetahui segalanya. Jadi bagi kami keluarga, kami hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih itu. Karena kami tahu semua dokter dan para juru rawat telah berusaha bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka dalam perawatan orang tua terkasih kami ini. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Tendeadongi. Dalam hal ini pimpinan kelurahan bersama sebuah staf yang telah memberi kontribusi bagi kami keluarga, telah menopang kami, memotivasi kami ketika kami berada dalam duka cita nestapa ini. Semua apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian selaku aparat kelurahan di tempat kita ini, kami hanya dapat mampu menyampaikan ucapan terima kasih itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dikasihi oleh Tuhan, tentunya kami keluarga ketika ditinggalkan oleh orang tua terkasih ini, kami kuat menghadapi hidup ini karena kami tahu bahwa segala bentuk kehidupan di dunia ini adalah kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan kami keluarga. Makanya itu kehidupan ini kami yakin sungguh bahwa benar hanya diatur oleh Tuhan semata-mata. Tuhan telah mengatur segala kehidupan ini bagi kita semua yang masih hidup saat ini sampai pada saat ini. Suatu saat kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh kekasih kita K.I.T.H. Podone, yaitu dalam sebuah peristiwa kematian. Sebab walaupun bagaimana kekuatan dan kehebatan seseorang, yang pasti harus mengalami jalan yang sama, yaitu akan mengalami kematian seperti apa yang dialami oleh orang tua terkasih ini. Untuk itu bagi kami keluarga, kami terus memohon kepada para pelayan-pelayan Tuhan akan terus memberi penghiburan bagi kami, bagi keluarga, amat terlebih penghiburan lewat ibadah pemakaman pada pagi hari ini. Itulah hal yang perlu kami sampaikan dalam sambutan keluarga ini. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Dan acara ini kami kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih dan salam. Kepada keluarga ucapan terima kasih atas sambutannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya bersama-sama kita mendengarkan pembacaan riwayat hidup kepada ibu yang sudah dipersiapkan dengan penuh kasih. Kami silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami serta kepercayaan dari keluarga Podone Kewalaki, keluarga Podone, minta maaf, Puraloe Podone yang sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk membacakan riwayat hidup singkat dari almarhum Bapak T. Podone. Riwayat hidup singkat dari almarhum Bapak Thomas Podone. Nama lengkap dari almarhum kami sebut dengan hormat Thomas Podone. Lahir pada tanggal 24 Oktober 1934 di Lani. Orang tua dari almarhum, ibu bernama kami sebut dengan hormat Timboka Podone almarhumah. Nama ayah kami sebut dengan hormat Santoko Puna almarhum. Saudara kandung dari almarhum Bapak T.H. Podone, Ibu Tiu Puna, beliau yang masih ada sekarang. Yang lainnya sudah almarhum atau almarhumah.
Bapak atau almarhum Bapak Thomas Podone menikah dengan seorang perempuan yang kami sebut dengan hormat Ibu Soti Kewalaki almarhumah. Dari keluarga Podone Kewalaki, Tuhan mengaruniai 12 orang anak. Yang pertama, Umiati Podone dikenal dengan keluarga Puraloe Podone. Dari keluarga Puraloe Podone, almarhum dikaruniai 3 orang anak dan 3 orang cece. Yang pertama, keluarga Mengkiso Togimpo, 1 orang cucu anak. 2, Octavianus Mengkiso almarhum, dan keluarga Marati Mengkiso, 2 orang cucu. Yang kedua, Merniati Podone almarhumah. Yang ketiga, Alias Podone almarhum. Saudara Alias Podone dikenal dengan keluarga Podone Male. Dari keluarga Podone Male, almarhum dikaruniai 5 orang cucu. Yang pertama, keluarga Podone Lamani. Dari keluarga Podone Lamani, almarhum dikaruniai 3 orang cece. Yang kedua, keluarga Podone Lawahe, 2 orang cucu. Yang ketiga, keluarga Podone Lantiwung, 1 orang cucu. Yang keempat, Harkein Podone belum menikah. Dan yang kelima, Anita Podone belum menikah. Yang keempat, kami sebut juga dengan hormat Kede Podone sudah almarhum. Yang kelima, meninggal masih bayi atau almarhumah. Yang keenam, kami sebut juga dengan hormat Min Herlina Podone, dikenal dengan keluarga Batoya Podone. Dari keluarga Batoya Podone, almarhum dikaruniai 4 orang cucu. Yang pertama, keluarga Oguu Batoya. Dari keluarga Oguu Batoya, almarhum dikaruniai 4 orang cece. Kedua, keluarga Batoya Lambaniga. Dari keluarga Batoya Lambaniga, almarhum dikaruniai 2 orang cece. Yang ketiga, keluarga Tomanda Batoya. Dari keluarga Tomanda Batoya, almarhum dikaruniai 2 orang cece. Dan yang keempat, Abdilan Batoya belum menikah. Yang ketujuh, kami sebut dengan hormat Nathanael Kuandu. Dikenal dengan keluarga Kuandu Sakodi. Dari keluarga Kuandu Sakodi, almarhum dikaruniai 3 orang cucu. Yang pertama, Hendra Sakodi belum menikah. Yang kedua, Yohana Kuandu belum menikah. Dan yang ketiga, Samuel Kuandu belum menikah. Yang kedelapan, kami sebut dengan hormat Idorin Podone, dikenal dengan keluarga Sampai Tondok Podone. Dari keluarga Sampai Tondok Podone, almarhum dikaruniai 3 orang cucu. Yang pertama, keluarga Raja Lila Sampai Tondok, dikaruniai dari keluarga Raja Lila Sampai Tondok 3 orang cece. Yang kedua, keluarga Sampai Tondok Pasangkan, dikaruniai 1 orang cece. Dan yang ketiga, Korpa Sampai Tondok belum menikah. 9, Ian Podone almarhum. Yang ke-10, kami sebut dengan hormat Insorena Podone, dikenal dengan keluarga Tangkojo Podone. Dari keluarga Tangkojo Podone, almarhum dikaruniai 2 orang cucu. Yang pertama, keluarga Tangkojo Morato, 1 orang cece dari keluarga ini. Yang kedua, Hardianis Tangkojo belum menikah. Yang ke-11, kami sebut dengan hormat Utami Podone, dikenal dengan keluarga Panemba Podone. Dari keluarga Panemba Podone, almarhum dikaruniai 5 orang cucu. Yang pertama, Sayako Wurere,
Dari keluarga Sayako Burere Cece 2 orang. Yang kedua, keluarga Tajeje Sayako 1 orang Cece. Yang ketiga, Crispian Ranto Sigi belum menikah. Yang keempat, Rasya Sayako belum menikah. Dan yang kelima, Meilin Alfa Ponemba belum menikah. Yang ke-12, kami sebut dengan hormat Elce Riana Podone yang dikenal dengan keluarga Pidu Podone. Dari keluarga Pidu Podone, almarhum dikaruniai 2 orang anak atau cucu. Yang pertama, Alfred Pidu belum menikah, dan keluarga Noli Pidu belum ada cece dari keluarga ini. Almarhum sejak dalam kehidupannya, beliau sangat-sangat dijadikan panutan oleh keluarga, anak-anak, cucu, bahkan para keluarga. Dan sejak Desember tahun 2006, almarhum Bapak terkasih menjadi anggota Panti Tresna Werda Madago Tendea Dongi, seperti yang disampaikan oleh pegawai panti tadi. Riwayat penyakit. Pada bulan Juni kemarin, almarhum dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih GKST Tentena selama 2 hari. Kemudian kembali dirawat di rumah selama 2 hari. Kembali masuk di Rumah Sakit Sinar Kasih GKST Tentena 2 hari juga. Dilanjutkan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Sampai pada tanggal 5 Juli 2021, almarhum mengembuskan nafas yang terakhir kalinya. Dengan hasil diagnosa dokter, almarhum mengidap penyakit infeksi paru, walaupun tadi ada surat keterangan bukan COVID-19. Kini almarhum telah sembuh dari sakitnya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Almarhum meninggalkan 7 orang anak, 27 orang cucu, dan 24 orang cece, serta 1 orang saudara kandung atas nama kami sebut dengan hormat Tiu Puna. Dan jemaat sekalian, pada usia 87 tahun 3 bulan, Tuhan menyambut saudara Papa Kai terkasih di firdausnya yang mulia. Tuhan pula yang akan menghibur dan menguatkan keluarga dan jemaat yang ditinggalkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Kepada Ibu diucapkan terima kasih sudah membacakan riwayat hidup almarhum. Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah, kami sampaikan bahwa sebentar malam masih akan dilaksanakan ibadah penghiburan jam 7.30. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Enlalu Dumola STH, Pendeta Jemaat GKST Ofra Tendea Dongi. Mempersiapkan hamba Tuhan dan menyambut pelayanan firman pada saat ini. Pada kita Bapak dan Ibu sidang duka yang dikasihi oleh Kristus, yang memungkinkan untuk berdiri, kami jemput kita berdiri. Kita menyanyikan surah Pengayum 135 ayat 1 dan 2. Eva,
pemakaman almarhumah Bapak T. Podone hanya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara sekalian. Tapongayuka surang pongayu lamoro sa tutogong puyu aono jayanya kata togo ane ratamu tempo kundang. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah persiapan pemakaman demikian dituliskan. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita aminkan dengan memuji Tuhan KLP 32 ayat 1 dan 3 di seberang sana pagi yang ceria. Bapak Ibu, rumpun keluarga yang berduka namun dikasihi dan dikuatkan oleh Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih sayang, pendampingan dan pertolongan-Mu. Kembali kami dihimpunkan di rumah duka di tempat ini. Kami boleh menerima hari yang baru hari ini. Kami boleh berjumpa dari berbagai tempat dalam rasa sebeban di ibadah pemakaman jenazah orang tua kekasih kami, almarhumah Bapak TH Podone. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sekalian. Dalam kebersamaan kami di rumah duka ini mempersiapkan pemakaman orang tua kekasih kami, kami datang memohon dengan kerendahan hati. Situasi kami Tuhan kadang tidak memungkinkan kami untuk berkumpul seperti ini karena penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat dan sudah ada di sekitar kami. Ya Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa kami hanya kami datang persembahkan kepadamu. Kami percaya ketika sebuah kepatuhan dan ketaatan kepada semua yang dianjurkan kami ikuti, itulah sarana yang Tuhan pakai untuk bisa kami terhindar dari bahaya COVID-19 yang sedang mewabah ini. Sebab itu Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara kami semua. Ya Bapa yang Maha Kasih, dalam ibadah persiapan pemakaman ini, kami semua yang hadir pada saat ini telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dikuatkan,
Dan kami dimampukan mengerti dan memahami secara khusus keluarga di sini, menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu dan kami serahkan semua ibadah kami kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu rumpun keluarga yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru kita buka 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Bacaan kita dalam persekutuan saat ini 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7 dan 8. Dituliskan kebenaran firman Tuhan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam persekutuan kita saat ini. Bapak Ibu rumpun keluarga di tempat ini yang berduka, peristiwa duka yang dialami keluarga di sini bukan hanya mereka yang mengalami, dan itu pasti akan kita alami secara bergantian. Dan untuk kematian saat ini bukan hal yang baru, apalagi dengan perkembangan COVID-19 yang meningkat. Kematian itu hampir, saya tidak bilang setiap detik juga, tapi dalam satu hari bisa mencapai ratusan orang. Kita bersyukur Bapak Ibu, kematian orang tua kekasih kita masih bisa berkumpul seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat di televisi, kewalahan para medis untuk memandikan jenazah sudah disusun seperti susun toples kue. Peti jenazah ada isinya di ruangan jenazah, dan juga di ambulans 3 itu peti jenazah disusun. Menyedihkan sekali. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, di lingkungan kita masih bisa seperti ini. Dan saya berharap sebagai Majelis Jemaat Ofrate Diadoni, saya selalu akan tekankan, mari kita patuhi protokol kesehatan supaya masih ada kesempatan bagi kita seperti ini. Itu saja untuk bisa menghindari bahaya COVID-19. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi sebuah kematian, tidak ada orang yang tidak akan takut. Ada beberapa reaksi yang akan muncul ketika seseorang merasakan bahwa dia sudah akan mati. Misalnya, pasti ada rasa ketakutan. Mengapa muncul rasa ketakutan itu? Tidak lain karena kematian ini selalu dihindari. Tidak lain karena kita anggap kematian ini musuh. Dan kalau dikasih pilihan, rata-rata orang suka hidup, tidak ada suka mati. Itulah yang pertama. Reaksi ketika orang itu akan menghadapi kematian, maka yang ditakuti adalah yang ada dalam hidupnya adalah reaksi ketakutan. Yang kedua Bapak Ibu, tentu ketika dia takut pasti ada perasaan putus asa. Perasaan putus asa akan dialami seseorang apabila dia akan mengalami kematian. Dan apabila merasa permohonan yang tidak dijawab, kalau misalnya dia sakit, penyakitnya sudah kronis, sudah kritis sekali, dia berdoa, pikirnya tidak akan pernah dijawab Tuhan. Ya, dia tahu dengan kritis pasti jawaban Tuhan akan mati dia. Kadang orang merasa putus asa, pasrah. Dan ini Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti itu lebih memilih mati. Kalau seputus asa lebih memilih mati daripada dia hidup diwarnai dengan berbagai penderitaan. Itu reaksi yang kedua. Reaksi yang ketiga, ada juga orang yang punya pengharapan. Seseorang yang sedang menghadapi maut, dia juga pasti akan memiliki pengharapan apabila
pandangannya ini tertuju kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Dia punya pengharapan bahwa apabila nanti saya mati, maka saya akan bisa berjumpa dengan Allah, pemilik kehidupan saya. Ini reaksi di luar reaksi yang masih akan ada ketika orang akan menghadapi sebuah kematian. Nah, Rasul Paulus, dia menjelang kematiannya dalam sebuah penjara yang sepi dan juga mencekam. Dia tidak lepas dari reaksi yang saya sebutkan tadi. Itulah sebabnya dia sangat membutuhkan dukungan dari sahabatnya, secara khusus dari Timotius. Tetapi bukan berarti Paulus takut dengan kematian. Justru sebaliknya, Paulus telah siap menghadapinya, seperti yang dituliskan dalam bacaan kita pada saat ini. Bagi kasih ini kembali kepada pemiliknya. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik. Baik buat saya, Ue Yesus, mada gloriaku. Ue Yesus, mada gloriaku. Berkata Bapak Ibu, karena kewargaan kita adalah dalam sorga dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kesaksian Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Dengan firman Tuhan ini kiranya pihak keluarga merelakan peti jenazah ini untuk ditutup.
semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku Dan melihat pemakaman orang tua kekasih kita ini, dengarkanlah firman Tuhan, karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Silakan kita akan membawa ke tempat pemakaman. Ya lihat tadi kan. Tarik kursi ya. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku Ya, turun dulu. Alas kaki turun, Mbak. Turun. Ya, sama kayaknya. Boleh lampu. Lama turun lagi. Buka di bawahnya? Iya. Saya itu sambil jawab. Boleh. Ya, pelan-pelan. Lepas. Salah. Ya. Salah.
Haus kaki. Viti eh. Viti boleh. Bisa. Aku. Iya. Viti. Boleh? Jangan ya anu. Jangan balik ini. Jangan isu beri. Pero tu bawa nak sosial dia. Bawa blok. Bendi. Be. Cincin ini bisa apa balik? Teh anu biji. Ini bisa apa? Mana? Ya, bibi. Paling sambilnya. Anu boleh. Ah, begitu. Ah, oke. Plastik. Boleh sembahan pun. Nah, welcome sampai aja. Mau jam sampai mato. Bapak anu? Korang Mbak. Atau keserat. Yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah pemakaman ini. Sekarang kita akan memakamkan jenazah orang tua kekasih kita, almarhumah Bapak TH Podone. Tetapi kita tidak memakamkannya di dalam duka cita, melainkan di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam pengharapan ini, mari agar supaya liang kubur ini ditimbun. Disilahkan.
saudara-saudara selanjutnya, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang dengan yang lain akan perkataan-perkataan ini. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita memuji Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa alam, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa alam. Bapak Ibu, kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikianlah ibadah yang dapat kami laksanakan. Acara selanjutnya kami beri kesempatan kepada sekretaris jemaat yang memandu acara kita. Silakan. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jemaat Opera Peledongi yang sudah memimpin dan melayani ibadah kita, ibadah pemakaman sampai di atas kekuburan. Saat ini Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan meletakkan keranis bunga. Yang pertama kami beri kesempatan kepada yang mewakili saudara kandung dari almarhum, kalau ada anak atau cucu yang hadir. Ya, Gela, anak yang tertua.
Ya, terima kasih. Nyatakan bunga sudah dilaksanakan. Selanjutnya, sekali lagi kita mendengarkan sambutan dari keluarga. Kepada keluarga, kami beri kesempatan. Dalam ibadah pemakaman ini, sampai orang tua terkasih ini boleh dikuburkan dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam pemakaman ini. Karena orang tua terkasih ini telah dimakamkan dengan baik, tidak ada yang podago. Kami keluarga hanya dapat menyampaikan terima kasih banyak. Dan berikut sesudah acara pemakaman ini, kita dah mendaduri Banua duka karena di sana disiapkan ane batau tua opin atau romo pada yang kita dah mau limbur jauh. Kembali dalam limbur jauh, memang pun jauh. Itu yang perlu kami sampaikan kepada kita sekalian dalam acara pemakaman ini. Kami atas nama keluarga sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak atas bantuan Bapak Ibu sekalian yang telah membantu kami ketika kami diperhadapkan dengan duka cita ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan acara kami kepada terima kasih. Ucapan terima kasih pada keluarga yang sudah menyampaikan sambutan dan juga atas nama Majelis Jemaat menyampaikan permohonan maaf. Maka lagi para rampung gagaro, kami rapim pendeta dan dapalim tata ibadah. Jadi sekali lagi kami minta maaf. Jadi sesuai penyampaian dari keluarga, kari kita dah mebalili munir Banua Poitu Tangena, paina ini mabengi kita dah mau ibadah penghiburan Pak. Dengan demikian seluruh rangkaian acara kita pada saat ini sampai